Sudah mulai toh. Sebelum kita lanjut, di-subscribe dulu ya guys. Jangan lupa like, komen, dan nyalain notifikasinya agar panjenengan tidak ketinggalan video-video menarik kami lainnya. Selamat menyaksikan. Lokasi kampung janda dari ibu kota Kabupaten Tojo Una-Una, Ampana, ditempuh selama 2 jam bila menggunakan speedboat. Kampung janda, di sebuah kepulauan Talako, di desa itu memang banyak jandanya, karena memang tradisi dan kearifan lokal mendukung kondisi itu, ungkap Sudirman salah seorang warga setempat. Menurut Sudirman, ada budaya yang berkembang di desa itu, bahwa wanita yang nikah dengan orang luar pulau, si wanita tidak boleh dibawa keluar dari desa tersebut, meski sudah beranak pinak. Peraturan lainnya, si suami juga tidak boleh nikah lebih dari 1 istri. Jadi kalau lelaki berasal dari luar pulau, mereka tidak bisa mengajak keluar mereka dari rumahnya. Kalau memaksa, maka pilihannya 2, menetap atau cerai. Ungkap Sudirman, kawin mudah, cerai pun mudah. Budaya semacam itulah yang membuat wanita jadi korban. Karena masih muda-muda sudah menjadi janda. Orang tua mereka mendesak bila suami meninggalkan istrinya, maka langsung diminta cerai. Supaya si gadis bisa dinikahkan lagi dengan lelaki lain, tandas Sudirman. Kawin mudah, cerai juga mudah. Karena nikahnya cukup dengan nikah siri, cukup dibawa ke penghulu setempat. Begitu pula cerainya, kata Sudirman. Kondisi mereka mayoritas di bawah garis kemiskinan, pendidikannya juga rendah, hanya tamat sekolah dasar. Sebagian kecil yang bisa lulus sekolah lanjutan pertama SMP karena sebagian besar mereka hidup sebagai nelayan. Ya, rata-rata nelayan hidupnya di bawah kelayakan. Penghasilan lainnya berasal dari bertani cengkih dan kelapa. Kesederhanaan mereka juga tampak dalam keseharian mereka. Mereka hidup berkelompok dengan keluarga. Sehingga tidak jarang satu rumah didiami 4-6 kepala keluarga, sehingga kondisinya berjubel. Tahun lalu, sebagian rumah penduduk dapat bantuan dari Kemensos untuk direhabilitasi agar bisa hidup lebih layak. Masing-masing rumah mendapat bantuan 15 juta rupiah. Rumahnya mayoritas terbuat dari papan. Jarang dari batu bata atau dari batako. Karena penghuninya banyak, maka sekat kain menjadi pilihan antara keluarga satu dengan yang lainnya. Inilah yang mendorong gadis di bawah umur sudah dinikahkan, tambah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Der Hasan Lasianta MM. Menurut Hasan Lasianta, dari 6 desa yang ada di Kecamatan Talako, hanya desa Kabaluten yang memiliki budaya seperti itu. 5 desa lainnya tidak, yaitu Desa Kalia, Malenge, Pautu, Tumotok, dan Kadoda. Hingga kini jumlah penduduk desa Kabaluten 2.421 orang, dan 141 diantaranya menjadi janda muda. Ya karena adanya budaya lokal yang seperti itu, ungkapnya. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sejak lama berusaha mengubah budaya itu. Namun tidak mudah mengubah budaya turun-temurun di desa itu. Terbukti hingga saat ini budaya tersebut masih berjalan. Karena faktor sumber daya manusia atau SDM sulit mengubah budaya mereka, meski pemerintah daerah sudah beberapa kali melakukan penyuluhan, tandasnya. Pemda Tojo Una-Una akan terus meningkatkan penyuluhan dan pembinaan agar budaya itu bergeser ke budaya yang lebih baik. Baik secara ekonomi maupun budayanya. Hingga kini kondisi inilah yang menjadi PR pemerintah Tojo Una-Una, tambah Hasan. Hasan menjelaskan, dulu, kota Ampana masuk wilayah Poso. Namun setelah pemekaran wilayah akhirnya Ampana masuk wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Alhasil, kota Ampana yang semula hanya sebagai ibu kota kecamatan kini menjadi ibu kota kabupaten. Perkembangan kota Ampana lumayan bagus. Daerah itu sudah memiliki lapangan terbang, meski rute penerbangannya masih terbatas. Awal hanya pesawat Susi milik Menteri Kelautan. Namun karena hanya bisa mengangkut penumpang 30 orang, akhirnya armada penerbangan ditambah dengan masuknya Wing Air, grup Lion Air, yang bisa mengangkut 90 penumpang dengan rute Ampana mampir ke Luwu lalu ke Makassar. Begitu juga sebaliknya, Makassar, Palu lalu ke Luwu terus ke Ampana. Tanggal 12 Oktober tahun 2016 penggunaan pesawat Wing Air mulai diberlakukan. Tojo Una-Una terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tomini dan kawasan lainnya meliputi kawasan hutan dan lembah pegunungan. Di sebelah utara, Tojo Una-Una berbatasan langsung dengan Teluk Tomini, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Sementara di sebelah selatan,
Tojo Una-Una berbatasan langsung dengan Kabupaten Morowali Utara. Di sebelah timur, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Banggai dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Poso. Karena letak geografis yang berada di pesisir Teluk Tomini, maka Toja Una-Una berdampak positif bagi sumber daya laut, khususnya perikanan. Produksi perikanan tangkap pada 2017 sebesar 10.492,80 ton yang tersebar di 12 wilayah kecamatan. Wilayah yang paling banyak menghasilkan produksi perikanan tangkap ini adalah Kecamatan Talatako dengan jumlah 1.642 ton, kemudian Kecamatan Tojo sebesar 1.604,70 ton, Kecamatan Togean 1.369,80 ton, dan Kecamatan Batudaka 1.272,70 ton. Jenis komoditas unggulan dari perikanan ini diantaranya ikan kerapu, baronang, kue, selar, cakalang, tongkil, tuna ekor kuning, dan kakap. Taman Nasional Kepulauan Togean adalah sebuah taman nasional di Kepulauan Togean yang terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah yang diresmikan pada 2004. Secara administrasi, Taman Nasional ini berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Pulau Kadidiri adalah pusat dari Kepulauan Togean. Pulau ini adalah yang paling populer di antara pulau-pulau yang tersebar seluas 90 km persegi di Kepulauan Togean. Mayoritas etnik di Kepulauan Togean berasal dari Gorontalo, sementara ada etnik asli yang hidup dengan rumah di atas laut yang disebut suku Bajo. Kepulauan Togean telah ditetapkan sebagai taman nasional yang meliputi 292.000 hektar ekosistem laut dan 70.000 hektar area darat pada tanggal 19 Oktober tahun 2004. Beberapa aksi wisata yang dapat dilakukan di Kepulauan Togean antara lain menyelam dan snorkeling di Pulau Kadidiri, memancing, menjelajah alam hutan yang ada di dalam hutan yang ada di Pulau Malenge, serta mengunjungi Gunung Colo di Pulau Una-Una. Ritual Padungku sudah sangat terkenal dan melembaga di desa-desa yang ada di Kecamatan Tojo Barat dan Tojo Timur Kabupaten Tojo Una-Una dan juga di desa-desa yang ada di Kabupaten Poso. Ritual Padungku ini berkaitan dengan pengucapan syukur kehadirat Allah atas keberhasilan panen raya. Perayaan Padungku umum ditemukan di Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, dan Morowali Utara. Kata Padungku secara harfiah berasal dari bahasa Pamona, yang berarti semua sudah rapi, sudah tuntas. Makna tersirat Padungku berarti padi sudah dilumbung, alat pembajak sudah dibersihkan dan disimpan di kolong rumah, serta semua rangkaian panen padi sudah selesai. Setelah itu, seluruh petani di desa atau kampung mulai bersiap mengadakan pesta bersama yakni Mo Padungku. Toja Una-Una memiliki beberapa makanan khas, yaitu sinole, yaitu sagu yang diolah kemudian dicampur parutan kelapa. Biasanya sinole disantap bersama ikan bakar dan dabu-dabu. Ada juga loka peso, yaitu pisang mentah rebus dan parutan kelapa pasangannya bisa ikan bakar atau naiki duo saus atau ikan kecil-kecil khas Tojo Una-Una. Makanan ini sempat mendapat rekor dunia muri untuk penyajian loka peso kuliner terbanyak, yaitu 8.800 porsi pada tanggal 19 Agustus tahun 2015 lalu. Toja Una-Una juga konisa jole atau nasi jagung yang biasanya dimakan dengan utak kelor, sayur daun kelor, dan naiki duo saus. Selain itu, tentu masih banyak menu khas lain dari Toja Una-Una. Di Kepulauan Togean setidaknya terdapat 426 pulau dan 300 titik menyelam. Kepulauan ini memiliki biota-biota laut yang langka. Sejumlah biota laut yang ada di kepulauan ini antara lain karang payung, ubur-ubur, ikan Napoleon, kerapu tikus, dan beragam kepiting. Tempat paling terkenal di Togean yaitu Bomberurek. Di tempat ini terbenam sebuah pesawat pembom peninggalan Perang Dunia II, bernama B-24 Liberator. Tipe pesawat bomber ini ukurannya lebih besar dari jenis pesawat P-54 yang berada di Way Beach, Raja Ampat. Tak hanya itu, di Togean juga terdapat spot menyelam yang sangat indah bernama Dominic Rock. Tempat ini terdapat pemandangan bawah laut yang sangat memukau. Di sini terdapat dinding-dinding raksasa dengan beragam terumbu karang yang sangat indah. Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una didominasi oleh 3 komoditas yaitu cengkih, kelapa, dan kakao. Di samping 3 komoditi tersebut juga ditanam jenis-jenis tanaman perkebunan lainnya seperti nilam,
kopi, pala dan lada yang sudah mulai diusahakan rakyat secara kecil-kecilan dan tidak merata. Umumnya tanaman tersebut mengalami peningkatan, meski ada beberapa jenis tanaman perkebunan mengalami penurunan, baik dari segi luas areal maupun produksinya. Perkebunan kelapa merupakan komoditas terbesar luas Tojo Una-Una. Pada 2018, luas tanam perkebunan kelapa seluas 22.797 hektare dengan jumlah produksi sebanyak 31.945 ton. Tanaman perkebunan kelapa tersebut semuanya adalah perkebunan rakyat di mana yang terbesar terdapat di Kecamatan Ampana Tete sebesar 6.332 hektar. Selain itu, perkebunan kakao di Kabupaten Tojo Una-Una seluas 11.981 hektare dengan jumlah produksi sebanyak 5.197 ton. Tanaman perkebunan kakao tersebut semuanya adalah perkebunan rakyat yang terbesar terdapat di Kecamatan Ampana Tete sebesar 5.197 hektare. Dukung terus channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih.